Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita dan sudah sewajarnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Seperti apa syukur yang sebenarnya itu? Yakni bukan hanya sekedar syukur melalui ucapan, melainkan syukur dengan praktiknya pula, yakni dengan tetap meningkatkan dan selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi penutup, nabi terakhir, dan beliau telah membawa risalah Islam kepada kita. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari risalah Islam tersebut. Taib. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Kita sebelumnya telah mengenal teks cerita pendek, kemudian menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Taib. Kita kemarin telah mempelajari kulit dari telaah struktur teks cerpen. Hari ini kita akan mencoba membahas strukturnya dengan cara menganalisis cerpen yang sebenarnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang aspek-aspek kebahasaan dari teks cerita pendek. Nah, struktur teks cerita pendek itu terdiri dari 4 bagian. Meskipun nanti kalau kalian SMA nanti akan ditemukan struktur teks cerita pendek itu lebih banyak. Ada orientasi, ada abstraksi, kemudian ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi. Komplikasi dibagi lagi menjadi konflik awal dan konflik puncak begitu ya. Kemudian ada resolusi dan diakhiri dengan kodam gitu. Nah, tetapi di SMP kalian masih mempelajari 4 bagian struktur utama ini gitu. Pada hakikatnya ataupun pada dasarnya itu sama saja, hanya nanti perpecahannya saja yang semakin sedikit lebih rumit ketika di SMA. Tapi nanti antum ketika sudah SMA pasti lebih akan memahaminya, karena cara berpikir ananda sekalian akan berkembang gitu. Yang penting tahu dulu dasarnya di SMP berkenaan dengan struktur dari cerita pendek ini gitu. Strukturnya yang pertama ada orientasi gitu ya. Orientasi itu biasanya penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter juga ada di situ. Dan biasanya itu mengarah pada rangkaian peristiwa. Sebenarnya tidak menuju komplikasi ya, harusnya menuju ke rangkaian peristiwa. Ini seharusnya tidak seperti ini. Tapi biasanya di orientasi ini isinya mengarah pada rangkaian peristiwa.
ditunjuki jalan menuju rangkaian-rangkaian peristiwa. Nanti di rangkaian-rangkaian peristiwa baru menuju ke arah komplikasi begitu. Nah, taib. Di orientasi itu ada apa? Ada pengenalan peristiwa, kemudian ada setting, latar tempat, waktu, suasana begitu. Di mana letak cerita itu. Peristiwanya peristiwa apa? Jadi digambarkan di situ. Kemudian pengenalan tokohnya. Biasanya yang dikenal itu tokoh utama ya, tokoh utama yang dikenalkan. Nah, prosesnya menuju ke rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu apa? Rangkaian peristiwa itu adalah rangkaian peristiwa yang menjadi jalan cerita menuju permasalahan. Ya, rangkaian peristiwa itu seperti itu ya. Jadi rangkaian-rangkaian yang menuju pada alur cerita komplikasi. Jadi tidak mungkin sebuah konflik itu terjadi kalau tidak ada peristiwa-peristiwa, rentetan-rentetan peristiwa sebelumnya begitu. Pasti ada sebab akibat. Kalau di dalam teks yang lainnya itu namanya sebab akibat begitu ya. Konflik. Salah satu misalnya konfliknya begini. Antum dimarah oleh orang tua begitu. Tentu ada rangkaian peristiwa ya. Konfliknya apa? Konfliknya dimarahi sama orang tua. Rangkaian peristiwanya apa? Peristiwa apa yang menyebabkan antum dimarahin orang tua? Bisa jadi bolos sekolah, mungkin bisa juga tidak mengerjakan tugas, nilainya merah, mengganggu adik misalnya. Itu rangkaian peristiwa ya. Nah itu rangkaian peristiwa. Paham ya? Rangkaian peristiwa dengan komplikasi itu bedanya apa? Kemudian ketika antum dimarahin orang tua, kira-kira cara apa agar antum tidak dimarahin lagi sama orang tua? Mungkin dengan meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, itu termasuk di dalam resolusi namanya. Ketika latar, orientasi, latarnya di mana? Di rumah. Tokohnya siapa? Tokohnya antum. Rangkaian peristiwanya apa? Rangkaian peristiwanya mengganggu adik hingga adik menangis. Komplikasinya antum dimarahi orang tua. Resolusinya apa? Antum minta maaf kepada orang tua, kemudian berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Selesai. Mudah ya buat cerita pendek. Mudah. Mudah juga memahami dari struktur teks cerita pendek ya. Mudah. Ana menjelaskan itu tadi sudah tercakup 4 struktur dari teks cerita pendek, baik itu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan juga resolusi. Tayyib, paham ya tentang ini? Nah, di sini ada teks cerita pendek Pohon Keramat yang sudah kita baca sebelumnya waktu pengenalan gitu. Kita akan telaah strukturnya. Ini Ana tidak baca secara keras begitu ya, tapi Ana baca dalam hati, antum juga baca ya. Jadi agar tahu kenapa ini disebut dengan rangkaian peristiwa, kemudian orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi begitu ya. Kita lihat di sebelah barat kampung. Baik. Berarti kita buat di sini ya text boxnya. Ini merupakan orientasi gitu. Orientasi. Mengapa orientasi? Lihat di sebelah barat kampung, ini latar. Ada gunung yang tidak begitu besar. Ini merupakan latar. Peristiwanya apa?
Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Gunung Beser. Ya. Orientasinya tentang Gunung Beser, latarnya di Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Dan di sini juga menceritakan tentang tokoh, ya, masih tokoh ya. Maka di sini juga orientasi. Masih mengenalkan dari cerita ini, maka di situ orientasi. Saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh melawan Belanda. Wah, kalau udah seperti ini berarti sudah masuk pada rangkaian peristiwa. Mengapa? Karena dia tidak mengenalkan lagi, udah langsung bicara tentang peristiwa yang ada di Gunung Beser atau di kampungnya yang ada Gunung Besernya begitu. Maka ini rangkaian peristiwa. Ini kita kecilkan saja. Kita tarik tekstilnya. Masih orientasi juga. Kemudian ini rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini panjang biasanya. Kita lanjutkan. Ini masih satu ya, masih satu karena masih satu paragraf. Maka rangkaian peristiwa juga. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Masih rangkaian peristiwa ya. Kalau masih seperti ini. Masih rangkaian peristiwa. Sejak saya ingat cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu katanya dari Gunung Beser keluar cahaya. Oh, masih rangkaian peristiwa ya kalau keluar cahaya begitu ya. Dia tidak ada konfliknya, belum ada konflik yang besar begitu. Belum ada konflik utama. Berarti ini masih kelanjutannya masih sama. Bagi saya Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Masih kata kenangan ya, belum ada masalah ya. Mudah sekali sebenarnya menentukan si rangkaian peristiwa dan konflik ini bagaimana. Selesai sholat, kakek biasa mengontrol air sawah gitu. Masih juga sama. Masih sama rangkaian peristiwa. Dari pematang lebar, saya menyaksikan bagaimana Gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu masih sama rangkaian peristiwa. Masih sama ya, panjang rangkaian peristiwa. Dan yang perlu dihati-hatikan adalah menentukan apakah itu rangkaian peristiwa dan komplikasi. Kebanyakan rangkaian peristiwa masih rangkaian peristiwa tapi sudah dibuat komplikasi. Bagi sawah-sawah di kampung saya air tidak mesti diperebutkan. Gunung Beser memberikan air yang melimpah. Oh, Gunung Beser memberikan air yang melimpah, bukan main ya. Itulah Gunung Beser itu kelebihannya Gunung Beser ya. Punya air yang melimpah. Oleh karena itu belum pernah ada berita
para petani berkelahi gara-gara berebut air. Masih rangkaian peristiwa ya, masih rangkaian peristiwa. Ceritanya tentang masalah air, pasokan air. Saya beberapa kali melihat petani berburu berang-berang atau tikus karena mengasapi seluruh lubang yang ditemui. Bila ada buruan yang keluar, nah masih sama. Masih sama ya. Bila panen tiba, setiap petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran. Ya, masih sama. Syukuran masih rangkaian peristiwa. Bagi anak-anak sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Iya. Bagi anak-anak sawah adalah tempat yang paling banyak memberikan kenangan. Pulang dari mengontrol sawah, saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar. Masih rangkaian peristiwa yang membuat cerita itu lebih greget dan enak. Masih sama juga rangkaian peristiwa. Ini juga rangkaian peristiwa. Kedamaian kampung, ya masih rangkaian peristiwa karena kampungnya masih damai, belum ada masalah. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat, kampung saya semakin sibuk, ngobrol-ngobrol santai-santai di sawah, di masjid atau di masjid habis salat jarang dilakukan para orang tua. Wah, ini mulai rangkaian peristiwanya mulai hampir memuncak mau menuju konflik gitu ya. Kebutuhan yang semakin mendesak itu memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dipunyai. Masih rangkaian. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka bagian Gunung Beser. Masih rangkaian. Saat ini adalah waktu yang membangun demi kemajuan. Masih rangkaian. Apanya yang mesti ditakuti dari penghuni Gunung Beser? Iya, masih rangkaian. Mau dibuka Gunung Beser ini ya, mau dibuka. Saya tidak begitu berjelas menangkap apa yang dibicarakan mereka. Masih rangkaian peristiwa. Saat ini sulit, kata kakek ketika malamnya. Saat ini sangat sulit, kata kakek. Karena kakek menjadi pembukaan bagian Gunung Beser. Semakin banyak kebutuhan hidup, semakin banyak orang yang merasa pintar. Nah, saya kurang mengerti apa yang dikatakan kakek. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Bajaya Sakti dan keangkeran itu tidak ada. Ya tidak ada, tapi Gunung Beser tetap akan marah apabila dibuka. Kenapa kakek menyetujui? Mereka berjanji akan membuka sampai perbatasan kaki gunung saja. Nah, ini masih rangkaian peristiwa juga ya. Pembukaan Gunung Beser akan dilakukan dengan gotong royong, masih rangkaian peristiwa. Para penggerak pembangunan itu mendapat pujian dari hampir seluruh penduduk kampung. Mereka dibicarakan di setiap pertemuan resmi dan tidak resmi. Masih rangkaian peristiwa. Kakek meninggal tak lama kemudian. Ya, belum ya. Kakeknya meninggal ini kan tidak berhubungan dengan Gunung Beser karena yang dibahas di cerpen ini adalah Gunung Beser. Jadi tidak termasuk ya. Keberhasilan pertanian dan pabrik memberi kemewahan tersendiri. Masih belum konflik ya. Si rangkaian peristiwa. Gunung Beser bercahaya siang malam. Masih Gunung Beser rangkaian peristiwa. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Ini baru udah masuk pada bagian apa namanya? Komplikasi. Nah, ya. Karena udah terjadi permasalahan, perawan terhadap alam itu berakhir ketika tahun yang lalu oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Ya, ini juga masih komplikasi. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa. Nah, inilah dia resolusi. Resolusinya apa? Kebingungan dengan banyak. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam. Agar lebih bersahabat dengan kita, pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara.
Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Nah, ini merupakan penutupnya atau resolusinya. Nah, resolusi dari cerita pendek ini. Nah, agar kita tidak mengalami banjir, kekeringan dan lain sebagainya, itu kita harus menjaga alam. Dah, tayyib, paham ya? Paham ya? Tentang orientasi ini panjang ya. Tentang cerpen ini. Nah, lihat. Di sini ada orientasi rangkaian peristiwa, terus rangkaian peristiwa ke bawah, banyak sekali rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa banyak sekali terus, dan terakhir ada komplikasi. Komplikasi hanya 2 saja, 2 paragraf. Kemudian resolusi 1 paragraf. Taib, itulah dia tentang struktur teks cerpen. Nah, itu analisisnya. Sekarang kita masuk pada kebahasaan dari teks cerpen. Nah, teks cerpen itu tergolong dalam teks naratif, maka kebahasaannya sama dengan kebahasaan yang ada di dalam teks naratif. Apa itu teks naratif? Teks naratif adalah teks yang isinya yang bentuknya adalah cerita. Yang dia tidak punya gagasan utama, tidak punya gagasan pokok. Jadi gagasan pokok teks naratif adalah teks itu sendiri. Semua bagian itu penting. Apabila hilang salah satunya, maka teks tersebut menjadi tidak bisa berdiri sendiri, maksud anak, begitu ya. Nah, teks naratif di dalam cerita pendek ini merupakan cerita fiksi, gitu ya. Teks naratif misalnya biografi juga teks naratif, tetapi itu merupakan cerita yang non fiksi. Nah, yang pertama, penggunaan teks cerita kebahasaan dalam cerita pendek yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga, begitu ya. Bisa dijelaskan seperti ini. Kalau orang pertama, begitu ya. Orang pertama, maka cerita pendek itu ditandai dengan kata aku dan saya. Aku, saya, begitu. Kalau orang ketiga, gitu ya, maka cerita itu ditandai dengan kata dia. Ya. Ana rasa antum paham dengan ini ya. Ini sudah kita bahas juga di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Untuk lebih enaknya saja seperti ini. Kalau dia di dalam penceritaan, dia menggunakan aku selalu bekerja bersama orang tua, misalnya ada kata aku atau kata saya, maka itu sudut pandang orang pertama. Kalau dia menggunakan kata dia tidak pernah lagi mengunjungi kedua orang tuanya, misalnya. Kata dia berarti itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Nah, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, di dalam teks eksposisi ada beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau. Jadi dialog ya, ada dialog. Di dalam teks eksposisi ada dialog yang dimasukkan, beberapa dialog. Contoh dialog yang ada di teks tadi ya. Teks tadi ada dialog contohnya ya. Kita lihat teks yang berupa dialog tadi. Contohnya ini dia. Ini ada dialog di sini ya. Gunung Beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Bajaya Sakti dan Kangkeran itu tidak ada. Ya tidak ada, tapi Gunung Beser tetap akan marah apabila dibuka. Kenapa kakek menyetujui? Mereka berjanji akan membuka sampai perbatasan kaki gunung saja. Jadi dia berbicara dengan kakeknya. Berarti ini ada dialog. Nah, dialog ditandai dengan tanda petik. Nah, dialog ini
di dalam cerita pendek ada juga disisipi dialog. Baik, paham ya di bagian dialog ini? Yang ketiga, ada kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Jadi harusnya kan pohon beringin, pohon terembesi begitu ya. Tapi lebih memilih menggunakan kata beringin saja. Beringin itu gitu. Gunung Beser itu kata khususnya ya. Nah, di dalam itu Gunung Beser diubah lagi menjadi kata benda yang khusus, jadi pohon keramat begitu. Di dalam Gunung Beser ada pohon-pohon, banyak pohon, jadi pohonnya disebut pohon keramat. Jadi dianggap semua pohon itu keramat. Karena apa? Apabila pohon itu ditebang bisa menyebabkan banjir begitu ya. Jadi bukan berarti pohon keramat yang dimaksud di dalam teks ini adalah pohon yang angker begitu ya. Tayyib. Nah, itulah penggunaan kata benda khusus tadi. Kemudian ada uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa. Seperti gunung ya, Gunung Beser tadi kan digambarkan seperti apa. Digambarkan dia itu bukan gunung, sebenarnya bukit begitu ya, tapi disebut dengan gunung. Nah, ini yang digambarkan ya, dideskripsikan seperti apa dianya begitu. Gunungnya tadi. Nah, itulah dia uraian deskriptif yang rinci. Kemudian penggunaan majas. Nah, majas itu ada banyak ya sebenarnya, tapi pada sesi ini, sesi pembelajaran kita ini, majas yang dibahas ada 3. Yang pertama simile, yaitu perbandingan. Yang perbandingannya itu perbandingan langsung. Kalau metafor atau metafora itu perbandingannya tidak langsung. Nah, kemudian ada personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah hidup. Kita mulai dari simile. Simile itu kan perbandingan langsung, jadi langsung dia bagaikan rembulan, engkau bagaikan bunga, dia seperti semut hitam di batu hitam di malam yang gelap gulita. Ini membandingkan seperti itu ya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Jadi langsung dibandingkan dengan bendanya. Kalau metafor itu perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu. Hati batu. Misalnya antum sebut antum memiliki hati batu. Hati antum batu? Enggak kan? Jadi tidak langsung. Secara tidak langsung hati antum itu keras, tidak mau menerima, misalnya begitu sebenarnya ya, keras kepala. Dia memiliki hati yang busuk. Ya, hatinya kan tidak busuk ya. Kalau hatinya busuk mati orangnya. Ya. Tapi maksudnya sifatnya itu tadi munafik misalnya begitu. Jadi itu yang disebut dengan metafora. Nah, kalau personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Awan tertatih-tatih melintasi langit. Awan kan nggak mungkin bisa tertatih-tatih ya. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Mana ada kerikil yang pucat sedih? Ya. Awan ya apa? Matahari itu ketika pagi hari seolah memandangku. Misalnya. Pohon itu bergoyang-goyang, seolah-olah itu makhluk hidup gitu ya. Padahal itu benda mati. Ya memang pohon itu makhluk hidup secara biologi gitu. Tapi secara penggunaan bahasa, pohon itu benda yang mati. Bendanya tadi tidak bergerak ya, tidak bergerak. Meskipun dia tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup kan cirinya tumbuh dan berkembang. Tapi proses personifikasi benda mati sesuatu yang tidak bergerak, tapi seolah-olah dia memiliki ciri seperti layaknya makhluk hidup, bergerak, bernapas begitu ya. Taib. Itulah dia penggunaan majas. Kemudian 6, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, jadi ada pertanyaan yang mengajak seseorang untuk ikut andil di dalam
cerita tersebut. Taib. Itu adalah penggunaan bahasa di dalam teks cerita pendek. Insya Allah minggu depan kita akan bahas cerita pendek, analisis cerita pendeknya secara bahasa, gitu, secara bahasa. Kemudian kita akan belajar menulis cerita pendek yang baik dan benar. Taib. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ana akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.